hormati para pemuda Ansar dan kedua Ansar yang saudara-saudara kita berkenan hadir di surau kita ini. Baiklah, pemuda harapan bangsa ini, tidak tak ragu-ragu, NU. Saya tahun 79 sudah NU. Semasa saya sekolah di Tarbiyah Islamiyah Kota Banjar. Tak ada keraguan. Dan juga untuk pemuda ketahui, kenapa kita NU? Apa kelebihan NU ini? Siapa pendirinya? Kenapa didirikan NU? Tidak kita orang ini membanggakan diri. Kalau tidak karena NU, Indonesia ini belum tentu berdiri. Belum tentu. Karena ketika presiden pertama kita, siapa? Soekarno, berkeliling di Nusantara ini, bagaimana bentuk negara yang akan dibangun. Nah, tentu Bapak Ketua Ansar lebih tahu dari saya. Tapi untuk anak-anak saya, pemuda ini harapan 7 orang pemuda yang begini rupa, ada kata Napoleon, bisa menggegerkan gunung Tripoli. Apalagi kita sudah banyak alam. Kembali kita kepada cerita. Gunung kabarnya presiden kita itu berkeliling di Sumatera ini, bagaimana bentuk negara ini akan didirikan. Soekarno. Kemana dia pergi? Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, Buya Kiai, bagaimana bentuk negara ini yang akan dibangun. Hasyim Asy'ari membuka Al-Quran. Tolong buka surat Ali Imran ayat 103. Wala tafarraqu, satu dasar NU. Jangan kalian berpecah belah. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Quran. Kujadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling kenal mengenal. Ini dasar NU sebenarnya. Ini Quran. Apa yang anak-anak lakukan tentang NU? Bagus kalian bangkit hari ini. Tegakkan kegagahan, kekoharan Allah di diri kalian itu. Ini dasar. Ada suku Batak. Kita tidak bisa bikin negara Islam. Negara kita ini ada banyak suku dan banyak agama. Ada Buddha, ada Hindu, ada Protestan, ada Islam. Hasyim Asy'ari membuka Al-Quran kepada presiden kita sekarang. Ini wala tafarraqu. Jangan pecah belah kalian. Mari kita bersatu sebagai pemuda Ansar. Ya. Ada yang dari Bangkinang, ada yang dari Damasraya, persatuan. Ada yang dari Jawa, ada yang dari Payakumbuh, ada yang pokoknya kita bersatu. Tak pilih, kamu dijadikan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, bukan untuk bunuh-membunuh, bukan untuk membid'ahkan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Hari ini kita adakan ta'aruf di sini. Ta'aruf. Hasyim Asy'ari pendiri NU.
Bukan orang sembarangan ini. Ini ulama ini. Bukan ulama lagi, kiai lagi, bukan kiai lagi, wali Allah lagi. Tak salah kapal yang kita tompang ini, kita luruskan niat kita. Sebagaimana yang dikatakan oleh kedua tadi. Banyaklah ajaran-ajaran yang diberikan oleh Hasyim Asy'ari. Dasar-dasar daripada NKRI kita ini, mulai dari falsafah, daripada Pancasila yang ya, mulai dari ketuhanan yang Maha Esa, Qul huwallahu ahad, semua tercantum dalam Quran, mana bisa dirubah lagi. Persatuan wala tafarraqu, keadilan, musyawarah, sawirhum bil amri. Wajar pemuda sekarang, pemuda Ansar, beruntung kalian masuk ke dalam organisasi NU ini. Di dunia kalian dapat kebahagiaan, di akhirat kalian dapat kebahagiaan pula. Asal niat lurus. Kemudian Soekarno pergi lagi kepada Syekh Abdul Wahid di Padang Jepang. Dia berfoto-foto di sana, menanyakan bagaimana bentuk negara yang akan kita bangun. Itu lagi. Ya. Ya, Buya itu menerangkan lagi dalam Al-Quran. Ini dasarnya persatuan. Beliau mengatakan bahwa negara kita ini adalah negara di bawah angin. Negara yang akan diperebutkan oleh dunia. Coba lihat, dengar, coba lihat Irak, lihat Iran, lihat Palestina. Dia punya suku-suku dan punya buah-buah bangsa. Akhirnya terjadi apa? Orang Irak, orang Iran belajar ke Indonesia. Apa yang dipelajari? Kenapa Indonesia itu aman, tak bergaduh? Tidak ada. Sedangkan mereka terjadi beberapa suku-suku, berapa suku di negara kita ini. Tak ada kita yang berkelahi sama orang Batak. Tak ada kita yang bergaduh sama seorang orang Cina. Aman. Ini karena Pancasila yang didasari oleh Al-Qur'an. Jadi Buya malam ini untuk membangkitkan semangat kita, jangan ragu lagi, berjuanglah. Akhirnya Soekarno telah dikelilingi sampai beliau ke Prade, sekolah terbiasa sampai beliau ke Prade. Bertanya lagi, NKRI ini didirikan oleh ulama-ulama, Haji Agus Salim, Hasyim Asy'ari, Abdul Wahid, semua ulama-ulama yang ada. Maka ya dicetuskanlah mulai dari alinea pertama sampai 5 Pancasila. Semua dasar dari Al-Quran. Semua dasar dari Al-Quran. Ingat para pemuda, sekarang ada orang yang anti Pancasila. Siapa? Mau apa negara ini? Tak lain tak bukan, itu adalah suatu politik untuk menghancurkan negara yang mulia ini. Politik luar. Bagaimana negara kita ini hancur seperti negara-negara lain, seperti Irak, seperti Irak, seperti Palestina, semua itu. Akhirnya presiden kita kumpul lagi dengan para ulama, maka dicetuskanlah NKRI kita. Maka terciptalah Pancasila itu. Dengan dasar Al-Quran.
Sekarang ada lagi orang yang hendak akan baca Yasin, membedakan selawat Nabi. Ya. Itu adalah berat tugas Ansar. Ya, berat, sangat berat tugas para pemuda. Nah, maka dari sing kalah dengan baju kalian. Dayunglah sampan, patah sampan pendayung kalian. Dayung dengan tangan, robek layar kalian, buka baju, renangi lautan demi menegakkan kalimat yang mulia, kalimat persatuan, yaitu kalimat la ilaha illallah. Hari ini kita bersatu, ya, hari ini kita bertemu, diikat oleh satu kalimat yang mulia, yaitu kalimat la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah lah kita bertemu malam ini. Karena la ilaha illallah lah kita berpisah pula nanti. Kita hidup kalimat hak, kalimat yang sebenarnya alaiha nahya, ada kalimat kita hidup, wa alaiha namutu, di atas kalimat itu kita mati nanti. Kita sudah nyawai dengan kalimat la ilaha illallah. Itulah pemuda yang dapat dia sampaikan. Mudah-mudahan ada mendorong semangat para pemuda yang untuk masa-masa akan datang sebagai penegak tiang kebenaran, pendobrak kebatilan. Ya, marilah kita berdoa kepada Allah SWT. Semoga acara kita ini dari awal sampai akhir diridai Allah hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian dalam sehat kita di sini, dan mari kita bertukar pikiran di sini. Mari kita bertukar pikiran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qul lana dzunubana wa li walidayna wa Allahumma taqabbal minna salata